gitu aja. Jadi kita bakal undang nih ya, narasumber kita pada malam hari ini adalah Kakak Fabiola Priscilia. Boleh nih udah open kamera juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baba, apa kabar? Ketemu lagi nih kita. Ya ampun, iya bener banget kan. Nah, Baba tuh inget banget dulu nih ya, Kak Fabiola ini pernah ngisi webinar juga bersama dengan Baba ya. Iya. Nah, kali ini ketemu lagi nih sama Neng Fabiola nih. Kalau begitu, sehat walafiat, alhamdulillah. Neng Fabiola sehat gak? Alhamdulillah, Baba sehat. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum kita mulai masuk ke dalam webinarnya, mungkin boleh nih diperkenalkan diri dulu. Jadi supaya sobat-sobat badak di sini yang belum tahu Kakak Fabiola Priscilia jadi tahu nih. Boleh, boleh, Baba. Izin kenalan ya, sobat Boleh. ya. Iya. Nama aku Fabiola Priscilla, biasa dipanggil Feby. Psikolog anak dan keluarga. Terus prakteknya itu di UI Depok. Jadi kalau yang ke Depok-Depok boleh tuh mampir tuh. Nah, kalau mau kenalan lebih dalam lagi, bisa follow IG aku di @fabiola.priscilla. DM aja, nanti pasti dibantu. Oh, oke, jadi kalau misalkan nih ya, sobat-sobat badak, mungkin mau konsultasi-konsultasi juga ya, seputar pasangan suami istri kek, seputar anak kek, bisa banget langsung DM aja ke IG-nya Kakak Fabiola Priscilia, pasti dijawab kalau misalkan Kak Fabiola ada waktu ya. Kalau Dong. begitu, kalau begitu Kak Fabiola ini, kan Kak Fabiola ini ada PowerPoint ya, berarti kita yang share aja ya. Boleh, boleh bebas. Boleh, oke. Kalau begitu, waktunya nanti kan ada nih beberapa menit, 45 menit untuk Kak Fabiola membawakan materi webinar. Nanti Siap. 15 menit terakhir bersama dengan Baba kita bakal bagi-bagi hadiah buat Wah, para sobat badak yang bisa menjawab pertanyaan dari Baba. Oke. oke Baba, siap. Oke, kalau begitu waktu dan tempat Baba langsung persilakan aja ya Neng ya. Oke, makasih Baba. Bismillah ya, mudah-mudahan manfaat. Oke, boleh yuk kita share screen PPT-nya ya. Oke, katanya Babang OP-nya bentar, soalnya ada request-nya. Oke, ya, nggak apa-apa ya. Oke, siap. Baba temenin Kak Fabiola dulu, soalnya katanya PPT-nya ada request dulu. Jadi belum bisa Oh, ditampilin. oke, oke, oke. Oke. Coba. Mungkin kalau misalkan mau prolog-prolog dulu, introducing dulu, boleh. Atau gini, Baba, boleh aku dijadiin host, jadi aku mungkin bisa share screen dulu kalau misalnya belum di approve. Oh, Mm-mm. iya, bisa juga, bisa. Oke, kalau begitu boleh Kak Fabiolanya dijadiin co-host juga, biar bisa share screen ya, OP. Biar, nah, coba bisa nggak Kak Oh, ya, Fabiola buat bismillah share ya. screen? Oke, sebentar. Oke, sebentar ya. Udah kelihatan belum, Baba? Belum nih, Neng. Ah, loh. Nah, Udah belum? coba bentar. Masih belum, Neng. Masih belum. Bentar dulu deh. Kita Oke, tunggu oke. dulu nih. Mungkin di sana udah kelihatan kita harus ada bufferingnya dikit. Kalau misalkan nanti tiba-tiba udah kelihatan, baru nanti Bapak kasih tahu. Oke, siap-siap. Tapi jaringannya Neng Fabiola udah aman ya, udah stabil ya, Neng? Aman, aman, Mbak. Oke, kalau begitu. Takutnya nanti di tengah-tengah putus-putus.
Tapi Nah, nih, ya. sambil menunggu Neng, coba nih, apa-apa mau nanya nih. Neng Ya, Fabiola sekarang umurnya berapa? 17 lari. 17 ya, sepertinya sangat-sangat dipercaya sekali kalau memang Kak Fabiola ini pakai baju SMA lagi boleh ya. Ya, ya, benar, benar, benar. Ini nggak bisa ya, gimana dong ya, Bang? Iya, tunggu sebentar, coba nih ya Babang OP-nya, soalnya masih request akses katanya Babang OP-nya. Oh, gitu. Bener, coba bentar. Coba kalau tidak nih Neng Fabiola boleh dikirim lewat Zoom aja ke Babang OP-nya, soalnya biar bisa dibuka langsung. Oh, iya, oke, oke. Bentar ya. Oke, biar dibantu juga nih sama Babang OP-nya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sambil menunggu-menunggu Kakak Fabiola ya, Neng Fabiola ini partisipannya juga banyak nih ya. Ada Neng Angelin, ada Neng Evelyn, ada Neng Ika, ada Bang Naufal, ada ya Bang Dani ya. Ada Neng Amalia, ada Neng Rahmi, ada Kak Zain. Ini memang namanya keren juga ya Zain ya. Oke, Di, kalau begitu kita tunggu sambil ya. menunggu. Atau di-share Oke. di chat boleh ya? Boleh, boleh di-share, di chat, boleh. Biar nanti mungkin sobat-sobat badak yang mau ngeliat juga PPT-nya buat disimpan juga Hmm, bisa. Oke. Nah, tuh, udah aku kirim di direct message ya. Oke, coba Babang Opeg. Ayo, Hmm, ayo, gas, gas. Coba dilihat tuh. Bisa nggak? Harusnya sih bisa ya. Coba kita lihat dulu. Kalau misalkan bisa langsung ditampilin aja. Soalnya ini udah pada nggak sabar nih mau ngeliatin webinarnya Neng Fabiola nih. iya dong. Mudah-mudahan ya. Oh, Bisa. iya. Coba bentar sama. Coba kalau misalkan ada request akses gak Neng Fabiola dari Nengnya? Request akses ya. Bentar ya. Iya, soalnya Bang OP-nya dari tadi katanya cuman request aksesnya doang sih. Oh, di email So, ya? Gimana? iya, bener di email. Coba ada nggak di email? Bentar, bentar, sorry. Gak apa-apa, kita tungguin. Apa yang enggak ya buat Neng Fabiola ya? Oke, aku coba cek ya. Oke. Sambil menunggu-menunggu, nanti di akhir webinar ini bakal ada 3 pertanyaan. Baba bakal bagi-bagi baper poin ya. Hmm. 750.000 baper poin buat 3 orang yang berhasil menjawab pertanyaan dari Baba. Jadi, ini dicatat dan didengarkan baik-baik karena semua pertanyaannya Baba nanti bakal seputar webinarnya dari Kakak Fabiola. Ya, denger ya baik-baik nih. Bapak udah omong nih di awal ya, sampai ada yang salah jawabnya, atau ada yang, apa namanya, yang jawabnya salah, atau jawabnya ngalor ngidul, awas aja ya, dicatat makanya. Nah, udah tuh, udah dikirim aksesnya. Bisa. Oke, coba bentar. Kak Babang Ope katanya udah dikirim Babang Ope. Kalau salah jawab kasih sandal ya. Nah, ini dia nih Neng Evelyn nih. Kalau kasih sandal kan ada budgetnya sendiri ya. Baba aja sandalnya masih dari dulu sama aja. Kenapa tiba-tiba minta sandal baru ya? Mbak mulai merayu-rayu Neng Feby, nanti bilangin mama ya. Nggak gitu Neng Evelyn. Bukan merayu-rayu itu. Kan bertanya-tanya, menjawab-jawab, bertanya-tanya, dan ngobrol-ngobrol sama Neng Fabi, Neng Fabiola. Masa nggak bisa nih Babang Ope? Coba bentar ya Neng ya. Kita tunggu dulu soalnya ada request akses. Udah bisa ya? Tadi udah dikirim ya request aksesnya ya? Udah sih, udah di okein. Oh, coba Babang Ope dicek lagi katanya udah oke. Udah request akses udah oke. Ingat masa pacaran sama mama. Yeay. Sekarang kan Baba sama mama udah nikah. Tapi masih aja sih bisa sih. Bisa dong.
Oh bisa, bisa Magic. Tunggu badak baper tidur baru Baba sama Mama kita jalan-jalan. Neng Fabiola katanya masih belum bisa. Coba deh Neng Fabiola kalau enggak itunya PPT-nya boleh di-download nanti boleh Mm-mm. dikirimin juga dari kolom chat juga boleh. Oh gitu. Oke oke. Aku download bentar ya. Ini sobat Oke. badak kabarannya ya. Iya iya nggak apa-apa tenang aja. Ini memang sahabat-sahabat badak di sini juga udah sabarnya udah kelatih sama mama karena mama kan kalau di sini marah-marah mulu ya. Jadi mereka udah keburu sabar juga ya. Jadi kalau nunggu-nunggu gini katanya hal yang sepele. Oh Iya gitu. mama sama iya tenang aja Neng Fabiola pokoknya semua waktunya selama 1 jam ke depan untuk Neng Fabiola aja ya. Tadi udah Ngirimnya ke, dijawab ya Kak Zin. Kenapa? ngirimnya ke ini aja ya. Ke oh, apa operator ya. Iya boleh kirimnya ke operator aja. Apa nih? Iya mama sama papa udah nggak sweet berantem mulu Kak Zen ini memang ya sotoy banget sotoy. Enggak lah, orang enggak di depan kamera aja kita mah. Kalau misalkan di belakang kamera mah, nempel udah kayak perangkok deh. Kak Fabiola umurnya berapa? 17. Tadi udah Masa dibilang 17. Eh, aku coba udah kirimnya. di Oke, mending sotoy apa soto? Laper dong. Ini apa ya? Kak Zen ini memang nanya sendiri, jawab sendiri ya. Bapak nih malam-malam makin lama darah tinggi Bapak naik nih. Jangan sampai Bapak marah-marah ya. Astagfirullahalazim. Udah nyampe belum? Coba nih Bapak Ngope udah nyampe belum? Bang Ope. Di email Bang jadi. Op. Oh di email. Oke oke coba bentar. Bapak Ngope katanya di email. Atau tadi Neng Fabiola udah coba share screen ya? Udah, tapi nggak tahu udah nyampe atau belum. Kelihatan nggak? Nah, nah sekarang layarnya Neng Fabiola kuning semua, Neng. Nah, loh. Nah, coba nih ya. Jadi kurang Hmm, lebih webinarnya seputar share screen-nya Neng Fabiola aja ya udah kita balik, udah ye. balik. Iya, iya, udah. Nah, Oke. jadi selama kurang lebih Udah nyampe 45 menit ke depan coba bentar ya. belum? Kita tanya dulu Babang Ope udah nyampe belum Babang Ope? Bang Ope. Bang Ope, coba kalau enggak nih Fabiola boleh bantu share screen lagi siapa tahu nanti lebih cepat daripada Babang Ope-nya tampilin PPT-nya. Oke, oke. Oke. Ah, Ya nggak apa-apa, ditungguin Neng, tenang Neng. Kita mah udah paling sabar deh, apalagi Mama kalau udah ngomel-ngomel mah di sini. Nah, udah Neng, udah Neng. udah bisa. Oke. Bisa, bisa. Langsung Ya, aja ya Neng, waktu dan tempat Bapak persilakan ya. oke, Bismillah, Sobat Badak, makasih banget untuk kesabarannya ya. Nah, Alhamdulillah kita udah keluar nih PPT-nya. Jadi, malam ini kita mau ngebahas tentang tips biar makin nempel sama pasangan, nih kan? Nah, disclaimer dulu nih Sobat Badak, karena setiap dari kita itu kan punya cara yang sendiri-sendiri ya, beda-beda. Tapi biasanya nih, ada 5 tips ini yang bisa kita pakai nih Sobat Badak, buat bisa makin nempel nih sama pasangan. Oke, next boleh. Nah, jadi sebenarnya kalau menurut menurut Sobat Badak mudah atau susah sih nempel sama pasangan? Boleh dong di chat dong. Kira-kira mudah atau susah nih? Susah. Oke, dari dari Zain susah, susah. Kok pada susah semua ya? Oh, susah banget, ada pakai banget, tergantung pasangan. Oke, terus apa lagi nih? Dari MR, tergantung pasangan. Tapi kebanyakan kok pada susah ya? Nah, sebenarnya mau tahu nggak mudahnya gimana? Nah, abis ini kita belajar supaya mudah nih ya. Oke, next slide-nya. Ada 5 tips supaya kita bisa mudah nempel sama pasangan. Pasangan juga mudah nempel sama kita. Yang pertama nih, senang karena gombal. Itu mau gombal sementara doang ya, Bapak ya. Jadi, kalau misalnya kita mau suami, istri, atau pasangan tuh nempel sama kita itu harus cinta sama diri kita dulu. Bener nggak?
Karena kalau kita nggak cinta sama diri kita, gimana orang lain tuh mau sayang sama kita. Nah, cara mencintai diri tuh gampang banget, Sobat Badak. Yang pertama, kita mesti tahu kekuatan kita apa, kekurangan kita apa. Jadi kalau misalnya sampai ada yang bikin kita down gitu ya, nah kita bisa bela diri karena kita punya banyak kekuatan gitu. Terus syukurin apa yang ada dalam diri kita. Biasanya orang yang bersyukur auranya tuh cakep banget. Jadi banyak yang nempel sama kita juga gitu ya. Terus ngerawat diri, habis itu kembangin apa yang kita punya. Pasangan bakalan nempel sama kita kalau emang kita tuh punya sesuatu untuk dibanggain, bisa bermanfaat, dan akhirnya tumbuh rasa percaya diri. Itu dulu tuh tips yang pertama. Nah, sampai sini ada komentar nggak nih? Bener nggak kira-kira? Yang pertama itu kita harus cinta sama diri kita dulu. Gimana Sobat Badak? Contohnya gimana? Gampang. Contohnya gini. Tipsnya, oke, siap. Jadi tips untuk mencintai diri kita itu adalah kita tuh tahu diri kita itu seperti apa. Kadang kalau misalnya kita disuruh, misalnya kan kita suka disuruh wawancara tuh kalau mau kerja, coba ceritakan tentang diri kamu gitu kan. Bingung, diri gue kayak gimana ya gitu kan. Nah, caranya adalah kita kenal. Kita itu kekuatannya di mana. Ada yang jago masak, ada yang jago bisnis, ada yang jago nyanyi, ada yang jago gambar gitu ya. Apa aja deh, pokoknya kita tahu kekuatan kita apa. Kekurangan kita misalnya, oh kita pemalu misalnya, atau kita teledor, atau kita lelet gitu ya. Kita tahu dulu. Nah, dari situ kita baru bisa kembangin apa yang kurang, dan kita bisa kuatin apa yang jadi kelebihan kita. Jago ngomel, itu juga jago tuh sebenarnya. Tapi kalau ngomel itu misalnya kita kuatin jadi penyiar radio gitu kan ya. Jadi tersalurkan tuh Sobat Badak. Baba jago gombal. Nah, itu juga kekuatan tuh. Oke ya, jadi kita harus tahu diri kita, terus kita tuh bersyukur gitu apa yang ada di diri kita, dan cara kita ngerawat diri kita sebenarnya salah satu bukti kalau kita tuh cinta sama diri kita. Jadi ya dirawatlah, adain waktu gitu, misalnya untuk ke salon gitu ya, atau misalnya olahraga, kayak gitu-gitu juga sebenarnya salah satu cara kita cinta sama diri sendiri. Gitu. Oke, nah kalau kita udah cinta sama diri kita sendiri, kita udah mulai bisa yakin nih untuk menjalin komunikasi sama pasangan. Oke, next slide-nya. Nah, nih Sobat Badak, pernah nggak kita tuh pas ngomong dicuekin sama pasangan? Pernah nggak? Coba di chat. Pernah. Tips dan trik apa nih? Tips and trik. Oh, supaya didengerin gitu ya, pernah banget. Nih kalau pakai banget kayak sering ya jadinya. Iya, sering ya kan? Nah, di sini nih Sobat Badak, kita bakalan ngomongin supaya nggak dicuekin lagi sama pasangan. Yang pertama, pilih waktu yang tepat. Jadi misalnya, kalau pas pasangan waktu baru pulang kerja, jangan ajak ngobrol, biarin dulu, biar makan dulu, gitu ya. Jangan ajak ngomong. Nah, terus juga misalnya lagi ribet, lagi bete, nah itu tuh jangan ajak ngomong, biarin dulu, biar tenang. Tempat, nah kalau cowok nih, pernah doang. Nah, kalau tempat, nih aku kasih tips buat yang istri-istri ya, buat yang perempuan, jangan pernah ngomel di depan temennya pasangan atau teman suami. Itu tuh udah nggak boleh banget ya, bakalan ribut aja. Jadi cari tempat yang tenang, nggak ada orang, baru tuh diomongin gitu ya. Dan jangan ngeguruin. Laki tuh paling nggak suka diguruin gitu ya, yang ada kitanya jadi berguru gitu. Jadi jangan sampai kalau kita ngomong tuh kesannya kita tuh ngasih tahu gitu. Terus nada, nih buat perempuan juga nih, kadang nada kita tuh suka annoying gitu loh Sobat Badak. Nadanya tuh di nada, udah nada do re mi fa sol, solnya fals lagi gitu kan. Habis itu di crash. Jadi di coping tuh nggak enak gitu Sobat Badak. Makanya kita sebagai perempuan nih gimana nadanya tuh lemah lembut manja gitu kan ya. Jadi denger juga enak gitu. Terus kata-katanya juga yang enak didengerin gitu ya. Terus waduh udah ubun-ubun. Apa nih? Ntar dibacain dulu chatnya.
udah diubun-ubun marahnya, kalau nggak diungkapin ntar stroke. Jangan stroke juga ya. Waktu pacaran wanita itu benar, setelah menikah wanita salah. Aduh, sedih amat. Nggak juga sih, wanita itu benar terus sih sebenarnya, cuman gimana cara nyampeinnya gitu kan. Kalau baik-baik lunjak ya, benar, setuju. Tipsnya jadinya gimana? Iya, jadi emang kita jangan sampai terlalu baik, ya kan? Jadi kita mesti tadi caranya yang benar gitu. Meskipun kita udah waktunya benar, tempatnya benar, nadanya lembut, kata-katanya santun, caranya salah. Gimana cara yang salah? Nyindir. Tuh, suami sebelah gitu kan ya. Tuh, istri atau tetangga gitu. Itu caranya nggak bener tuh. Jadi jangan nyindir nih sobat badak ya. Caranya mesti bener. Dan kalau laki itu nggak suka diputer-putar. Jadi kalau kita ngomong, yang penting ada solusinya. Makanya buat perempuan-perempuan nih mesti banyak-banyak belajar gitu ya. Jadi ada banyak wawasan supaya pas ngobrol sama suami itu nyambung sama ujungnya tuh ada solusinya gitu. Kasihan kaum Hawa banyak salahnya. Enggak ah, justru sebenarnya kaum Hawa itu banyak benernya. Cuma tinggal caranya gimana gitu sobat badak. Sama-sama bener sih sebenarnya gitu ya. Oke, nah kalau kita komunikasi udah nyambung, udah enak, masuk ke tips nomor 3 sobat badak. Oke, next slide-nya di tips nomor 3. Keluarga romantis. Nanti belakangan sobat badak kita ngomongin keluarga romantis. Nah, salah satu cara supaya romantis, penampilan sobat badak. Kita udah sayang sama diri kita sendiri ya kan? Kita udah nyambung sama suami. Tapi kalau misalnya udah bisa ngomong komunikasi oke, tapi penampilan kita bau bawang ya kan? Kagak enak juga sobat badak. Jadi yang penting harus sehat. Jadi perempuan itu katanya harus tinggi, kurus, putih, cantik gitu. Enggak, harus sehat. Ya kan, harus wangi, bener, harus rapi sama harus enak dipandang. Itu sebenarnya penampilan itu, gitu sobat badak. Habis ini ya. Nah, tapi ini nggak hanya perempuan juga ya. Kalau laki-laki juga bener harus sehat, ya kan? Yang misalnya yang perutnya udah mulai buncit tuh ya, olahraga, lari atau jalan. Nah, Tar dulu baca dulu. Oke, bau bawang masih mending, khawatir bau ketiak. Iya bener juga ya. Lebih mending bau bawang, bener. Aduh, kita buncit. Nah, besok MR Dani nih, Sobat Badak. Harus jalan ya besok pagi ya, habis subuh. Oke, jadi baik suami maupun istri sama-sama jaga penampilan. Setuju ya Sobat Badak ya? Oke, lanjut. Tips nomor 4. Nah, nomor 4 nih tipsnya adalah kita juga mesti paham nih seperti apa sih pasangan kita gitu ya. Boleh kita ke next slide-nya ya, Baba. Nah, tips nomor 4 ini adalah memahami pasangan. Gimana caranya pahami pasangan? Ini catat ya. Ini penting banget nih, ada 5 nih. Yang pertama karakter. Nih aku ngomongnya pelan-pelan, jadi supaya bisa meresap gitu kan ke dalam inti dari si karakter ini. Jadi Sobat Badak, sebenarnya orang itu pada umumnya tuh ada 4 karakternya. Yang pertama itu ada kita bilang namanya koleris. Nah, ciri-cirinya gimana? Koleris tuh kayak sutradara Sobat Badak. Jadi ngatur aja kerjanya, dominan aja gitu kan ya. Jadi kalau kita dapat pasangan yang koleris, kitanya jangan ngatur, berantem yang ada. Ya, jadi kita kalau ngomong itu langsung aja, apa sih yang harus dilakukan gitu kan? Apa yang bisa pasangan kita nih bantu kita tuh seneng dia kalau ngebantuin. Karena kan dia sutradara kan, jadi dia ngatur gitu. Itu yang pertama. Catat ya. Jadi kata kuncinya apa? Kalau ngomong tuh apa, langsung aja. Nah, kalau kita dapet pasangan yang hobinya tuh damai, nggak menghindarin konflik gitu ya, kayak penonton. Jadi senangnya tuh nonton gitu, yang tenang-tenang gitu. Kan ada tuh yang pasangan kayak gitu. Nah kayak gitu kita ngomongnya pakai kata-kata kuncinya tuh gimana. Misalnya gini, kalau kita mau malam mingguan nih kan, malam minggu hari ini kan, mau makan misalnya, mau nyari makan di luar. Kalau yang koleris langsung aja, kita ke restoran A mau nggak gitu, langsung kan, oh iya boleh gitu. Nah kalau yang misalnya plekmatis, kita kasih tahu gini,
aku mau ke restoran Baba misalnya gitu ya, restoran si Baba. Kita lewat jalur Depok Timur misalnya gitu. Kasih tahu gimana caranya gitu ya. Nah, kalau kita kebetulan dapet pasangan yang karakternya melankolis, detail banget. Nah, itu kita mesti pakai Google Map tuh. Karena kita harus tahu letaknya kemacetan di mana. Ya, jangan kita nyuruh, mau ke restorannya si Baba, tapi di jalan macet, ngomel dia. Kenapa kita nggak bisa ngelihat nih ada jalan macet? Harusnya bisa muter gitu kan ya. Ini kita mesti kenal nih, ini dapat pasangan yang melankolis lagi. Mesti benar-benar detail, teliti, cermat gitu kan ya, nggak boleh ada yang salah. Nah, itu tuh melankolis tuh. Jadi dia ibaratnya tuh kalau bikin film dia yang nulis skenario lah. Jadi kan mesti detail, ya kan? Nah, itu kalau pasangan kita melankolis. Terakhir, kalau kita dapat pasangan yang sanguinis. Nah, sanguinis itu ibaratnya tuh aktornya. Jadi kalau ada dia rame aja rumah. Humoris, ramah gitu kan ya, suka cerita. Nah, jadi kalau misalnya kita dapat yang karakternya sanguinis, kalau kita ngajak ke restoran si Baba nih, kita harus bilang, restorannya Baba itu ternyata ada misalnya tadi nih, ntar aku bacain. Ada Evelyn nih, ada MR Dani, Rita juga ada di situ nih. Terus Zain juga datang. Nah, itu semangat itu kalau pasangan kita dapat yang tipe-tipe sanguinis gitu ya. Jadi siapa yang ada di situ itu kuncinya. Kalau kita mau apa yang kita inginkan itu juga diikutin sama pasangan kita yang sanguinis. Gitu karakternya. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Soalnya penting nih karakter nih. Oke, aku baca dulu ya. Kalau sifat cowoknya emosi, oke, sifat ceweknya adem. Nah, emosi itu bisa tergantung sih ya karakternya itu masuk ke koleris atau ke melankolis gitu ya. Kalau adem itu biasanya pragmatis nih. Gimana cara biar romantis? Oke, yang pertama, yang cewek yang adem ini nih harus ngertiin supaya nggak bikin cowoknya emosi, gitu kan? Tadi pakai kata-kata yang tepat, cari waktunya, cari kata-kata nadanya, tempatnya, gitu kan? Cari yang cowoknya ini suka tuh apa supaya nggak bikin emosi. Nah, kalau cowoknya itu juga harus ngeliat, harus ngertiin cewek yang adem gimana caranya supaya nyaman, gitu kan? Jadi dua-duanya sama-sama harus belajar. Wah, Baba oke-oke aja nih Baba nih. Oke. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ke fasilitasi hobi. Nah, misalnya nih pasangan kita hobi otomotif, misalnya kan lagi ada pameran ya, pameran otomotif. Nah, itu tuh masih bisa berlangsung kan, Gias tuh masih besok ya kalau nggak salah ya. Temenin suami kita tuh atau pasangan kita tuh ke pameran mobil, meskipun kita nggak suka ya, temenin aja, itu udah seneng banget ya, gitu. Iya bener, sampai tanggal 1. Oke, udah kesana belum Baba? Oke ya, nah itu fasilitasi hobi. Jadi daripada kita ngerengut, terus dia pergi sama orang lain kan ngeri ya. Mendingan kita kan pergi sama kita gitu. Oh Baba sibuk. Oke, kemudian yang ketiga dengerin ya kan. Kadang tuh pasangan nyari orang lain gitu ya, atau minta temennya atau sahabatnya dengerin karena kitanya kadang disambi. Nyambi HP, nyambi masak, nyambi ngurus anak gitu. Kita nggak dengerin. Nah, suami juga gitu. Ya kan, pulang kantor, istrinya udah kan kalau perempuan kan 20.000 kata mesti keluar sehari, ya kan? Nah, kalau paginya baru 5.000, kan sisanya suami yang harus dengerin. Ya, jadi kemauan untuk dengerin. Habis itu temenin, layanin ya. Itu pastinya kita juga harus berikan supaya pasangan itu ngerasa dipahami. Habis itu kalau suami itu atau pasangan kalau laki-laki ya biasanya suka kalau kita tuh nunjukin kebutuhan kita. Jadi jangan sok-sok mandiri gitu. Kadang kalau kita kemandirian gitu ya, kayak suami tuh kayak ngerasa nggak dibutuhin. Jadi bisa jadi nyari orang lain yang membutuhkan dirinya. Itu bahaya gitu. Itu sobat. Nah, oke, aku baca lagi ya sobat badak ya. Gimana cara keluarga tidak pecah belah? Nah, ini dalam banget nih. Gimana caranya supaya keluarga tidak pecah belah? Nah, caranya ya harus dilihat nih.
kenapa sih yang membuat keluarga ini tidak rukun atau bisa pecah belah tadi gitu ya? Karena kan keluarga pecah belah itu kan banyak banget nih MR Dani gara-garanya gitu kan. Jadi kita harus pahami apa sih penyebabnya. Kemudian inti dari masalahnya tuh apa? Jangan-jangan intinya bisa dikomunikasi. Nah, yang satu misalnya cenderung nadanya tinggi. Nah, yang satu tadi yang cewek adem itu, ya udahlah susah. Jadi masing-masing harus bisa ngerti. Gitu sih. Nah, kalau misalnya ada yang mau tanya lebih dalam lagi, boleh nih di DM ya. Tadi di fabiola.priscilla, nanti kita bakalan bahas lebih dalam lagi. Oke, Evelyn. Nomor 1. Bagaimana memotivasi suami yang tidak banyak bicara? Oke, gampang. Biasanya memotivasi suami yang tidak bicara, itu kan biasanya suami tuh suka main HP ya. Nah, kita bicara pertama, kita pakai HP dulu, WA, ya kan? Nah, kalau udah mulai ada perhatian, kok WA ya? Kenapa nggak ngomong langsung? Baru kita ajak ngobrol. Yang kedua, cari misalnya hobinya apa? Tadi otomotif. Nah, kita ajak dulu tuh ke Gias besok nih, ya kan? Nah, sambil kita ngeliat mobil, kita ajak ngobrol. Gitu. Kalau misalnya hobinya fotografi, misalnya, kita ikut nih foto apa yang kita kira objek yang disuka, gitu ya. Dari situ kita masuk ke yang diminati sama pasangan kita. Gitu caranya. Nomor 2 nih, Evelyn borongan banget ya pertanyaannya ya. Nomor 2, kenapa suami cepat bosen dan berpaling pada perempuan lain? Nggak juga. Nah, biasanya suami itu cepat bosen karena ada hal yang bikin nggak menarik. Nah, dicari tahu nih dari kita, kira-kira apa sih yang membuat kita tuh nggak menarik, gitu kan? Apa penampilan tadi? Apa jangan-jangan kita itu kurang cinta sama diri kita sendiri? Karena itu bisa tertransfer. Jadi orang yang nggak cinta sama diri sendiri, itu biasanya energinya, auranya, itu juga nggak menarik. Makanya kita harus cinta dulu sama diri kita sendiri. Berpaling sama perempuan lain, karena perempuan lain itu tahu kelemahan sama dari suami kita. Misalnya, oh suaminya ini kurang didengerin di rumah gitu ya. Atau misalnya suaminya ini kebutuhannya nggak terpenuhi, nggak tahu kebutuhan apaan. Nah, itu yang harus kita cari tahu nih. Kira-kira apa sih yang membuat suami itu bisa berpaling, atau memang dari suaminya itu yang punya apa ya, aku ngomongnya salah satu hal yang harus diperbaiki gitu ya. Hal itu apa, harus ke psikolog untuk bisa tahu gitu. Jadi nggak cuma dari perempuannya aja, tapi dari laki-lakinya juga harus dianalisa juga nih, harus dilihat juga kenapa kok bisa berpaling sama perempuan lain gitu ya. Kira-kira nomor 3, kira-kira umur pernikahan seseorang yang kakak, kira-kira umur pernikahan seseorang adem-adem aja, umur pernikahan keberapa gitu kali ya, Evelyn ya? Sebenarnya sih gini loh, kita tuh baiknya nggak boleh nganggep bahwa pernikahan itu bisa adem-adem aja. Kenapa? Supaya kita tuh waspada. Bisa aja nih, oh baru nikah gitu ya, udah cuek aja. Weh jangan. Jadi kita harus selalu waspada bahwa ada orang lain gitu ya, atau ada lingkungan di sekitar kita yang bisa aja gitu mengganggu pernikahan kita. Jadi dengan itu kita selalu berusaha untuk memelihara, menjaga gitu ya pernikahan kita dengan pasangan kita gitu, Evelyn. Ya, umur pernikahan gitu. Jadi katanya ada rumor ya, bilang oh kalau udah di atas 5 tahun aman. Enggak juga. Oh baru nikah aman, enggak juga. Jadi enggak ada pernikahan itu yang aman atau adem. Yang ada pernikahan itu bisa adem kalau kita jaga. Gitu, Evelyn. Mudah-mudahan jawab ya. Oke, ini seru banget nih. Makin malam makin banyak pertanyaan kerennya nih. Oke, nah kemudian tadi udah, sekarang kita langsung ke next slide. Tips nomor 5, pastinya kita bungkus ya Sobat Badak dengan apa? Dengan tips nomor 5 nih. Next slide-nya adalah cintai pasangan karena Allah. Karena kan Allah yang ciptain pasangan kita ya kan? Nah, kalau misalnya kita mencintai pasangan karena Allah, kita bisa langsung meniatkan dan mendoakan. Jadi mulai sekarang nih ya Sobat Badak, kalau ngelihat misalnya ada foto pasangan gitu kan ya, atau misalnya lagi ngantri gitu sama pasangan, kita nggak sengaja ngelihat mukanya pasangan, atau pas suami kita lagi tidur gitu ya, buru-buru tuh kita doa. Misalnya kalau aku ya, misalnya, ya Allah jadikanlah suamiku ini jembatan surgaku ya Allah, jadikanlah aku dan suamiku ini
jodoh dunia akhirat, pokoknya apa aja deh, pokoknya doain supaya apa? Supaya pasangan kita ini juga mencintai kita karena Allah, lengket ya kan, akur, langgeng, adem, ayem gitu sih. Jadi mulai sekarang kalau ngeliat foto di WA atau di mana, nggak, jangan diam gitu, langsung doa gitu kan, gitu sih. Doanya yang simpel-simpel aja, yang penting niatnya untuk lengket, awet gitu, nggak ada yang gangguin sampai akhirat gitu sih kalau aku ya. Tapi masing-masing dari sobat badak pasti punya doa sendiri-sendiri. Gitu deh tips yang kelima, tips yang paling ngunci ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatin ya. Oke, nah selanjutnya. Oke, nah itu slide dari aku. Ini ada sedikit ini ya, sedikit apa namanya, sayembara. Nah, itu kan tadi 5 tips dari aku ya. Pasti sobat badak punya tips yang lebih kece, lebih unik ya, lebih menginspirasi. Nah, itu bisa banget kirim ke akun aku di @fabiola.priscilla. Nanti akan ada hadiah yang menarik nih. Aku tunggu sampai Kamis pagi ya. Malam Jumat aku umumin di story-nya aku. Siapa yang dapat hadiah menarik untuk 1 orang sobat badak yang paling menginspirasi. Oke, gitu aja, sekian dari aku. Silakan Baba dilanjut. Nah, itu dia tips and triknya dari Kakak Fabiola supaya nih apa namanya bisa lebih lengket lagi sama pasangan. Tapi sebelum kita masuk nih ya ke pertanyaan-pertanyaan Baba, kalau sobat-sobat badak nih ya mau yang nanya-nanya soal materinya, boleh nih sekarang langsung aja tanya karena kita masih punya waktu. Nanti setelah itu 10 menit terakhir aja deh ya, 10 menit terakhir Baba baru adain games buat bagi-bagi paper point. Yuk, 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 yang mau tanya langsung aja ke Kak Fabiola. Ini bukan tanya soal Kak Fabiolanya ya. Dari tadi nih ada aja yang mau nanyain Kak Fabiola umur berapa, udah apa punya anak berapa gitu-gitu soalnya pertanyaannya, Neng. Gitu. Gitu. Oh, ini kali ya, dari ini pertanyaan kayaknya agak mewakili orang-orang yang belum memiliki pasangan ataupun belum menikah nih. Jadi gimana sih langkah-langkahnya sebelum kita mau menikah supaya misalkan nanti nih kita mau menikah dengan satu pasangan, kita udah ketemu sama pasangannya nih. Ya. Tapi gimana caranya kita deal-dealan atau kompromi supaya kedepannya kita ini bisa jalan bareng-bareng. Karena kan ada beberapa pasangan yang nggak bisa diajakin ngomong, maksudnya nggak bisa diajak bertukar pikiran, maunya cuma dia doang, kayak gitu loh. Jadi bisa nih diajarin nih buat orang-orang yang belum punya pasangan atau akan menikah setelah ini gitu. Oke, ya benar-benar setuju sih sama Baba. Jadi kalau kita mau pilih pasangan, itu benar-benar harus pikir panjang ya. Karena kan kita nggak hanya milih pasangan buat jadi bucin gitu kan ya. Karena habis nikah tuh nggak ada tuh istilah bucin tuh. Yang ada perjuangan ya. Jadi kita milih kira-kira pasangan kita bisa nggak sih ngedidik generasi depan gitu. Kalau misalnya perempuan, gimana kemauannya untuk belajar gitu kan. Tadi kayak Baba misalnya maunya dengerin dirinya sendiri ya. Nah itu kan harus diajarin atau mau belajar supaya bisa dengerin juga. Jadi intinya kalau kita dapat pasangan, dua-duanya itu sudah harus mau bareng-bareng berkembang. Kalau mau serius ya. Kemudian yang nomor Oke. kita juga kenal nih sama keluarganya Baba gitu. Jangan kenalan sama keluarganya pas sudah nikah. Jadi kita lihat kira-kira kita nyambung gak nih sama keluarganya gitu. Bisa deket gak dan lain sebagainya. Itu juga penting. Gitu tuh ya, didengerin nih ya buat sobat-sobat badak di sini yang masih lajang ya. Nih dengerin baik-baik nih ya. Nikah itu nggak gampang ya, nggak cuman masalah perkara tidur aja sehari bareng-bareng, makan bareng-bareng, banyak banget di dunia pernikahan yang diurusin nantinya ke depannya. Jadi pikirin baik-baik, no, mau ngidupin anak orang ya. Nih, coba nih,
ada lagi nih yang nanya nih dari kakak Zain nih ya, Bapak bacain aja ya. Jadi misalkan nih kak, kalau misalkan kita sadarnya telat, gimana nih kak? Soalnya kan pasangan kita ternyata nggak cocok sama kepribadian kita, gimana tuh? Misalkan udah pacaran udah 4 tahun, udah 7 tahun, ternyata kita baru sadar nih, loh kok ternyata nggak sesuai nih dengan kepribadian kita, gimana coba? Oke, jadi sebenarnya kan yang namanya kepribadian atau karakter gitu ya. Nah, itu kan pasti udah apa ya, udah terberi gitu kan ya. Tapi bukan berarti nggak bisa dimodifikasi. Itu bahasa aku sih, modifikasi. Karena kalau misalnya gini nih, kita udah terlanjur punya kepribadian atau temperamen yang kolerik gitu ya. Terus kita dapat pasangan misalnya yang negatif tadi, yang nggak mau konflik gitu ya, damai. Jadi kan gemes ya, koleris ya. Nah, tapi yang koleris ini bisa berubah. Oh, jadi mungkin lebih ngerti cara ngomongnya. Jadi belajar dengan kepribadian pasangan kita. Nah, ini bisa makin kuat kalau misalnya balik lagi ya, perasaan kita itu sudah sedalam itu. Jadi kalau kita punya perasaan kita udah dalam gitu kan, kita udah cintanya tuh nggak pakai syarat, biasanya kita juga akan bersedia kok untuk berubah ke arah yang lebih baik gitu ya, untuk bareng-bareng sama pasangan kita. Jadi nggak apa-apa selama itu tidak toksik. Nah, ini Baba nih, penting nih Baba. Ada juga pasangan tuh yang toksik itu ditinggalin aja gitu. Kalau menurut aku ya. Jadi toksik tuh misalnya gini, kalau ngomong bikin kita tuh ngerasa kita nggak ada artinya. Terus kita tuh disuruh melakukan hal-hal yang negatif gitu ya. Terus kita jadi jauh sama keluarga. Nah, udahlah itu mah cari yang lain aja. Tapi selama dia membuat kita jadi lebih baik, tapi nggak cocok pribadiannya, itu kita bisa pelajari. Gitu, Baba. Oke, pertanyaan yang tadi muncul juga di benaknya Baba nih ya. Hmm. Gimana caranya seorang pasangan nih, karena toxic itu kan, kalau toxic relationship itu kan nggak cuman bisa wanita aja yang ngalamin, tapi ada juga nih yang pria-pria juga ngalamin gitu toxic relationship. Nah, gimana caranya kita keluar dari hubungan tersebut? Kadang ada beberapa orang yang nggak bisa keluar karena udah ada label namanya sayang, udah ada label namanya cinta gitu. Gimana coba, Neng? Nah, itu tips yang nomor satu tuh, Baba. Jadi kita mesti cinta sama diri kita dulu. Karena kalau kita nggak cukup cinta sama diri kita nggak bisa nolak yang namanya toxic relationship. Nah, kita bisa tegas bilang enggak kalau kita sayang sama diri kita. Jadi nah, tadi tuh balik lagi ke nomor satu, gimana cara mencintai diri kita sendiri dulu. Itu nomor satu tuh, sebelum kita bangun relationship sama orang lain. Gitu sih, Baba. Jadi kalau kita dapet yang toxic, kita bisa buru-buru nyudahin, gitu. Oh iya, karena dia ada peribahasa juga kalau misalnya kita main main tarik tambang, kalau misalkan kita lepas itu lebih lebih enak daripada kita harus mempertahankan tapi tangan kita sakit. Waduh, Gitu ya, ya dari Baba tuh. benar-benar. Setuju. Nah, setuju kan? Nah, itu dia untung Baba pinter ya, pikir-pikir kata-kata ya. Kalau begitu kita langsung aja. Nih ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Rami nih ya. Bagaimana tips jika suami masih suka menutupi urusan tentang keluarganya? Coba silakan dijawab, Neng. Nah, itu memang kadang setiap orang itu kan punya yang namanya private space ya, atau ruang pribadi gitu ya. Jadi kita memang harus ini sih, harus menghargai, tapi sebisa mungkin tadi yang tips nomor berapa tuh ya, Mbak ya, yang komunikasi nomor 3 kayaknya. Enggak, nomor 2. Nah, jadi gimana caranya tadi kita bikin suasana ya kan? Misalnya nih kita ajak suami kita tuh berdua aja nginep di mana gitu ya. Nah, kan itu suasananya udah enak tuh, udah asik, udah tenang gitu kan. Baru kita ajak suami itu bicara dari hati ke hati gitu sih. Jadi emang harus dibuat suasana supaya suami ini mau terbuka tentang urusan keluarganya. Tapi kalau emang enggak pun itu kita memang harus hargain gitu. Itu sih yang bisa di apa Nah, ya. Jadi nggak boleh dipaksa juga gitu. oke, paham ya Neng Nahmi nih ya. Kalau begitu kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Neng Nur Amalia nih. Ya. Gimana caranya memahami pasangan yang terlalu cuek?
Oke, iya, ini banyak nih Nur Amalia nih pasangan-pasangan, apalagi di zaman now ya, banyak banget pasangan yang cuek gitu kan. Karena apa sih? Karena media di luar sana lebih menarik gitu kan. Media sosial gitu, atau mungkin ada aktivitas komunitas, kayak gitu-gitu kan pasti lebih menarik ya. Jadi cuek sama kita. Gimana caranya supaya memahami pasangan yang terlalu cuek ke kita gitu ya? Nah, itu yang masuk ke fasilitasi hobinya. Kalau bisa, kalau memungkinkan, kita ikutin deh hobinya gitu ya. Kita masuk deh ke hal-hal yang pasangan kita suka. Nah, ketika kita udah satu rel, istilahnya, itu lebih mudah pasangan kita itu peduli atau nggak cuek lagi. Karena kan kita udah satu rel. Biasanya yang cuek itu kalau kita beda rel. Kitanya suka masak, suaminya suka otomotif, misalnya gitu ya. Jadi masing-masing punya jalan sendiri. Nah, yuk kita sama-sama di satu jalan dulu nih. Kitanya masuk ke jalannya suami kita atau pasangan kita. Jadi perhatiannya juga bisa ke kita juga. Gitu sih. Jadi bisa dicoba dulu nih buat Nur Amalia. Nah, gitu ya, ngerti ya, Neng Nur Amalia ya. Tadi kayaknya cuek-cuek tuh udah ada di awal nih, ya. Kayaknya udah sempat diomongin juga ya. Kalau begitu, kita langsung next nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir juga ya, untuk menutupi hari ini. Nanti baru Baba kasih pertanyaan ya. Nih, pertanyaan dari Neng Evelyn nih. Kakak, bagaimana cara mengatasi mertua yang coba? Silahkan. Oke, cara mengatasi mertua yang suka campur urusan ya. Ya, itu memang biasanya tuh mertua-mertua bisa aja suka ikut campur urusan anaknya. Jadi kita jangan ke langsung mertua ya, Evelyn ya. Kita ke anaknya aja gitu. Jadi karena kalau kita langsung ke mertua bisa jadi konflik kan. Jadi kita ke anaknya. Gimana nih caranya? Nah, kita lihat lagi cara ngomongnya. Tadi koleris, flekmatis, melankolis, atau sanguinis supaya kita tahu cara ngomongnya gimana ya kan ke pasangan kita atau ke suami kita. Nanti biar suami kita yang menyampaikan ke orang tuanya gitu dengan caranya. Jadi kita jangan sampai kita konfront langsung ke mertua kita. Itu sih yang bisa dilakukan. Jadi penting banget untuk bisa kerjasama sama suami ngadepin mertua. Gitu. Nah, gitu ya, Neng Evelyn nih ya. Dan itu adalah pertanyaan terakhir dari sobat-sobat badak pada malam hari ini. Jadi nih ya, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari Baba, kita kayaknya foto-foto dulu ya sama Neng Fabiolanya nih. Lumayan nih, kapan lagi ya kan dapat yang namanya pembicara-pembicara yang masih kelihatannya muda banget ya. Nah, coba dibuka dulu kameranya, kita foto bareng nih sama Neng Fabiola nih. Ayo, ayo, ayo. Biar bisa di-post juga nanti. Baba aja udah buka kamera nih. Ayo, ayo, coba dibuka dulu kameranya. Neng Ika Mardia, ada siapa lagi? Ada Kak Muhammad Naufal, ada Neng Evelyn, ada Neng Rahmi, ada Kak Zen, Kak Denny, Pak Agus nih. Ada Pak apa nih Pak Rijal Adi Saputra. Ayo kalau misalkan mau di open kamera mending sekarang kita foto bareng. Ayo ayo buru nanti habis ini langsung masuk ke pertanyaannya Baba. Ayo buru mau nggak nih? Buru nih jangan sampai Baba yang buka-bukain semua kameranya nih ya. Ayo buru. Mana Neng Nuramalia mukanya? Nggak ada. Neng Nuramalia mukanya. Kak Rahmi mukanya. Pak Agus nih Pak Agus. Biasanya Pak Agus semangat banget nih kalau pembicaranya cewek muda nih. Ini Pak Agus nih. Ayo Pak Agus. Pur Pak Agus. Habis ini kita main catur bareng Pak Agus. Ayo 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 ayo. Kak Rijal, kapan upload struku di ACC? Ditunggu aja dari Mimin ya. Nanti Miminnya kalau udah ACC pasti ACC. Oke. Kalau begitu langsung aja kita foto bareng Babang Ope. Silakan di screenshot. Hitung dulu 3, 2, 1 ya. Coba mana? Ayo ayo ayo. 3,
2, 1. Ayo ya, sekali lagi. Gaya bebas, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, oke ya. Boleh dimatiin kameranya lagi ya. Kalau bisa kamu matiin kamera silakan. Oke. Begitu, kita langsung masuk ke pertanyaan yang Baki kita udah omongin. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi, Kak Fabiola juga boleh bantu untuk apa namanya itu apa namanya. Jadi nanti buat hadiahnya itu tuh bakal dibagiin 750.000 baper poin untuk tiga tiga sobat badak yang berhasil menjawab pertanyaannya. Jadi setiap sobat badak yang berhasil menjawab pertanyaannya bakal dikasihin 250.000 baper poin setiap orangnya. Oke, kalau begitu kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan-pertanyaan pertama dari Baba adalah di tips pertama nanti itu tuh kan ada yang namanya mencintai diri sendiri. Nah, ada nih 5 cara untuk mencintai diri sendiri. Coba sebutin cara-cara mencintai diri sendiri. Bentar dulu Neng Evelyn, belum ya. Lower hand dulu, belum ya. Kalau begitu langsung aja, belum. Belum ya. Kalau begitu langsung aja. Baba hitung 3, 2, 1 ya. Belum, belum. Jangan bikin Baba marah ini malam-malam ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kalau begitu langsung aja. Baba hitung 3. Orang pertama yang resign ya. Orang pertama yang resign belum. Ini bentar lagi langsung aja kita matiin zoomnya kalau pesawat badak ya kalau marah-marah ini. Astagfirullahaladzim. Udah malam darah tinggi. Oi. Ntar dulu. Orang pertama yang resign aja Baba hitung 1, 2. Tips bagaimana cara mencintai diri sendiri. Silakan coba nih. Udah di ask to unmute, boleh langsung buka mic-nya. Neng Evelyn. Neng Evelyn. Halo, Ya, Neng Evelyn. Baba. Oke, ya. Siap. Yang tips pertama cintai diri ya, ada 5. Yang pertama pahami, kedua syukuri, ketiga rawat, keempat kembangkan, kelima percaya diri. Wih, hebat. Lengkap. Oke. Apakah betul jawabannya, Neng? Mantap, Mbak. Mantap. Oke, kalau udah bilang mantap berarti jawabannya betul ya, Neng Evelyn ya. Selamat Neng Evelyn mendapatkan 250.000 baper poin. Jangan lupa nanti dikirim data dirinya ke Babang Ope supaya baper poinnya bisa diproses lebih cepat ya. Kalau begitu, terima kasih sudah menjawab. Kita langsung masuk ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua ini lebih gampang lagi. Di tips nomor 4, itu tuh ada yang namanya pahami pasangan. Dan itu tuh pun ada beberapa cara. Coba sebutin beberapa caranya ya. Kalau begitu, langsung aja ya. Gimana cara-caranya memahami pasangan. Bentar dulu, belum dihitung. Astagfirullahaladzim. Ya, la ilaha illallah, nggak boleh marah-marah ya. Kalau begitu langsung aja dalam hitungan ketiga nih ya. Baba bakal pilih orang pertama. Oke, kalau begitu langsung aja. 1, 2, dan 3. Orang pertama yang resennya paling cepat ya adalah nih ada Bunda Ika Mardiah ya. Langsung aja kita ask to unmute Bunda. Neng Ika. Halo. Coba Neng Ika, jawabannya apa Neng? Karakter, fasilitas hobi, mendengarkan, temani, dan layani, tunjukkan kebutuhan. Wes, mantap. Coba jawaban dari Neng Ika. Apakah betul, Neng Fabiola? Lengkap, Mbak. Hebat, Neng Ika. Wes, mantap ya. Kalau begitu selamat juga nih. Neng Ika mendapatkan 250.000 baper poin. Jangan lupa kirimkan data dirinya ke Babang Ope juga ya.
biar baper poinnya bisa diproses lebih cepat. Kalau begitu, kita bakal masuk di pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir harus lebih cepat. Kalau begitu ya, gini aja nih, biar lebih cepat nih kita lower hand dulu. Jadi nih, nanti abis pertanyaannya selesai, langsung raise hand tanpa baba hitung ya. Biar ini lagi langsung cepet-cepetan aja ya. Langsung cepet-cepetan abis dengerin pertanyaan baba langsung aja raise hand. Dan orang pertama yang raise hand paling guru jawab langsung ya. Pertanyaan terakhir adalah, tadi ketika Kak Fabiola sempat blank screen, warna apa yang muncul di video Kak Fabiola? 1, 2, dan 3. Nah, Neng Nur Amalia, nggak jadi ya. Ini mana nih yang mau resen? Ayo coba. Tadi ketika Kak Fabiola sempat blank screen ya, warna apa yang muncul di video Kak Fabiola? Masa nggak ada yang bisa jawab? Ini Baba aja bisa jawab nih ya. Astaga. Coba nih ya, ada Pak Agus, Kak Denny, Bunda Ika Mardia. Oh, udah dijawab tadi ya. Neng Nur Amalia, Neng Rahmi. Ini mana nih? Siapa nih yang mau jawab? Ayo buru nih, terakhir nih. Coba. Mana. Ya, yo. Coba. Waktu saat Neng Fabiola. Ayo coba ya. Kita astuan mute dulu. Bunda Nur Amalia, jawabannya adalah? Krem. Coba Neng Fabiola, apakah betul jawabannya krem? Kayaknya kuning ya, Bah. Iya, kurang tepat. Coba ya, kita langsung lagi lanjut. Ayo siapa lagi? Ayo coba satu lagi. Wah, tadi Kak Fabiola udah kasih tahu lagi jawabannya. Coba ada yang dengerin tuh. Ayo coba tadi kalau misalkan cepet dengerinnya. Boleh ikutan lagi nggak Bang? Nggak boleh dong. Kasih yang lain dong. Ayo nih Pak Agus, Bang Denny tadi udah kasih jawabannya. Aduh, tadi jawabannya bener-bener dikasih tahu ya sama Neng Fabiola ya. Neng Nur Amalia mau resen lagi, udah tahu jawabannya masih mau. Neng Rahmi. Neng Rahmi, jawabannya apa? Biru. Nah, Neng Rahmi udah dikasih tahu tadi sama Kak Fabiola jawabannya salah, Neng Rahmi. Bukan. Astaga. Ya udah kita udahlah Neng Nur Amalia memang rezekinya kali ya hari ini ya. Jawabannya apa? Kuning, Baba. Kan tadi orang lihat aku. Ya, kalau begitu Neng Nur Amalia selamat mendapatkan 250.000 power point ya. Jangan lupa kirimkan data dirinya. Iya, sama-sama. Jangan lupa kirimkan data dirinya ke Babang Ope. Kalau begitu, dengan berakhirnya pertanyaan dari Baba, berakhirlah sudah juga ya webinar pada malam hari ini bersama dengan Kak Fabiola. Tapi sebelum kita akhiri, boleh dong sepatah dua patah kata yang terakhir dari Kak Fabiola, silakan. Ya, Bah, makasih ya. Nah, untuk Sobat Badak semua, mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa bermanfaat ya. Jangan putus semangat kalau pasangan nggak nempel, karena kalau tadi 5 tips disaranin, ya dijalankan, insya Allah bisa nempel terus kayak perangko. Semangat ya. Oke, terima kasih juga ya buat Neng Fabiola yang sudah menyempatkan waktunya ngisi webinar pada malam hari ini. Baba doain sehat-sehat, rezekinya lancar dan semoga sukses ke depannya ya Neng. Oke, kalau begitu terima kasih juga buat sobat-sobat Badak yang udah dengerin nih ya webinar pada malam hari ini, dan hari ini harus ditutup dengan Baba ya. Jadi besok masih ada acara-acara yang seru banget di Klub Sobat Badak dari jam 2 siang sampai jam 9 malam nanti. Kalau begitu Baba harus pamit undur diri ya. Baba mau tidur, Neng Fabiola juga mau tidur, udah capek udah jam 9 ya. Kalau begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.